Oke, selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Rifai di channel tentang kerja. Kali ini kita akan ngobrolin tentang satu posisi yang bisa teman-teman gapai untuk berkarir, yaitu melalui program manajemen trainee. Manajemen trainee itu pada dasarnya adalah sebuah jenjang karir yang disiapkan oleh perusahaan untuk mencetak supervisor ataupun manajer melalui jalur pendidikan yang sangat cepat gitu ya. Jadi manajemen trainee itu dididik antara lain lewat pendidikan in classroom, kemudian juga field training dan juga assignment project. Manajemen trainee dikenal juga dengan istilah supervisor trainee atau officer development program atau management development program, atau juga ada yang menggunakan istilah graduate trainee. Manfaat yang teman-teman bisa dapetin dengan ikut manajemen trainee setidaknya ada 3. Ya, yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan pengalaman bekerja langsung di bawah bimbingan para mentor, trainer, buddy yang cukup berpengalaman di company tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman juga mendapatkan pengalaman mengerjakan sebuah project. Biasanya project tersebut diberikan kepada teman-teman trainee untuk diselesaikan dalam tempo yang sudah ditentukan. Lalu di akhirnya, teman-teman harus mempresentasikan hasil dari project tersebut. Yang ketiga tentunya adalah pendidikan leadership. Di dalam program manajemen trainee, biasanya teman-teman disiapkan sebuah penugasan untuk memimpin sebuah tim kecil. Di situ latihan untuk menjadi seorang leader. Nah, ada tambahan satu lagi manfaat yang di luar yang tadi saya sebutkan, yaitu income. Biasanya income manajemen trainee itu cukup besar untuk ukuran lulusan fresh graduate, ya. Biasanya di atas 5 juta, bahkan ada yang sampai 2 kali UMR, tergantung dari kemampuan perusahaannya. Tahapan seleksi yang harus teman-teman lalui, yang pertama adalah administrasi. Di tahapan seleksi administrasi itu dicek apakah IPK teman-teman masuk. Biasanya IPK-nya disyaratkan 3. Lalu umurnya masuk, biasanya umurnya maksimal 28. Kemudian dicek juga perguruan tinggi dan jurusannya. Yang kedua yaitu tes psikotes. Psikotes yang teman-teman harus hadapi itu mirip dengan psikotes yang dilakukan di beberapa perusahaan. Hampir sama psikotesnya, jadi teman-teman bisa pelajari format-format psikotes yang ada, baik dari Astra, UI maupun dari yang lainnya. Itu akan sama. Yang ketiga, tesnya adalah focus group discussion. Di dalam tes tersebut, teman-teman akan dikelompokkan bersama dengan peserta yang lain dalam satu grup. Biasanya terdiri dari 5-10 orang dan diberikan sebuah kasus untuk didiskusikan bareng-bareng. Nah, di situ yang lulus tidak harus yang menang pendapatnya di dalam perdebatan yang ada. Saya pernah mengalami sendiri. Saya tidak menang di dalam perdebatan, tapi saya lulus. Itu menarik. Kuncinya di sini berarti adalah bagaimana teman-teman bisa memberikan argumen dengan baik, termasuk juga memberikan sanggahan dengan sopan dan juga dengan logik. Yang keempat yaitu presentation test. Jadi teman-teman nanti diminta untuk presentasi ke hadapan senior manager yang mungkin adalah calon-calon user dari teman-teman semua. Kalau di sales biasanya ada di sana regional sales manager, bahkan sampai headnya ikutan untuk melihat calon anak buahnya. Setelah lulus dari presentation test, biasanya ada tes psikologi lanjutan berupa studi kasus. Atau kalau itu nggak ada, ya berarti langsung ke tes kesehatan. Nah, kalau udah nyampe tes kesehatan, teman-teman berarti 90% udah lolos masuk ke manajemen trainee, asal tidak mengidap sebuah penyakit yang serius gitu ya. Terakhir adalah penandatangan kerjasama atau offering letter. Di dalam offering letter nanti tercantum periode manajemen trainee itu berapa lama, kemudian klausul jika teman-teman misalnya fail di dalam tahapan yang ada itu biasanya bisa 3 bulan, kemudian ada presentasi ke HO, 6 bulan ada presentasi lagi, dan 1 tahun ada presentasi lagi, atau hanya sekali, itu tergantung dari perusahaannya.
Di situ disyaratkan misalnya harus lolos. Kalau teman-teman tidak lolos berarti fail dan langsung berhenti ikatan kerjanya. Nah, itu tercantum di perjanjian tersebut. So, teman-teman semua, siapkan diri teman-teman lebih baik untuk bisa lolos dalam seleksi manajemen training. Jika ada yang masih kurang jelas atau mungkin teman-teman bingung, silahkan tanyain di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan coba jawab satu persatu. Semoga sukses untuk teman-teman semua.